Abang-abang, Datang. sudah tidur semalaman belum bangun. Seharusnya sudah bangun sejak lama. Tidak tahu kenapa masih dalam keadaan koma. Dokter bilang perlu dilihat lagi, tapi seharusnya tidak ada masalah besar. Ayah gimana? Semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Terus bilang mau ke ruang tamu nunggu telepon. Aku susah payah menenangkannya sampai tidur. Tantaan pagi ini membawanya kembali ke panti jompo. Kamu juga semalaman tidak tidur. Aku tidak ngantuk, aku akan merawat kakak iparku. Yingsu, kamu bangun gimana? Cepat panggil dokter cepat. Gimana? Ini mana? Jangan bergerak, ini rumah sakit. Kamu kemarin terluka jatuh, luka masih sakit. Kamu siapa? Yingsu, kamu tidak enak badannya. Aku tanya kamu siapa? Dokter. Anda lihat dia kayaknya tidak ingat apa-apa. Aku akan periksa santai. Mata ikuti jari saya. Kamu ingat gimana kamu jatuh? Nama kamu masih ingat? Tidak mungkin Kiningsu main amnesia. Ini terlalu klise. Diam. Kalian siapa? Kalian cepat keluar. Kalian keluar. Jangan bergerak, jangan panik, jangan panik. Seperti ini hari itu kamu jatuh terluka. Untung suamimu membawamu ke rumah sakit. Kalau tidak akibatnya tidak terbayangkan. Suami saya siapa? Ini apa keadaannya? Kalau begitu aku sudah mengerti. Aku akan jelaskan pada kalian. Seperti keadaannya. Kami pernah mengalami sebelumnya. Ini namanya gangguan memori darurat. Dokter, kita keluar bicara. Kakak ipar kamu kali ini aktingnya lebih bagus dari sebelumnya. Kalau ditambah epilepsi atau apalagi lebih mirip. Dokter, keadaannya parah. Berapa lama bisa pulih? Ini sulit dikatakan. Karena aku tidak bisa menentukan apakah pasien ini sementara atau permanen kehilangan ingatan. Penyakit ini tidak memiliki gejala khusus. Jadi aku tidak bisa menentukan. Apakah Anda yakin pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya? Aku yakin. Berapa lama dia bisa keluar dari rumah sakit? Bisa keluar kapan saja. Asal jangan lupa kembali untuk pemeriksaan ulang. Anda repot-repot, terima kasih. Baik. Kakak kamu benar-benar percaya Kiningsu kehilangan ingatan. Ini pasti pura-pura di drama TV pun sudah tidak pakai alur seperti ini. Dia kehilangan ingatan atau tidak bukan kita yang menentukan. Tapi dokter pulang dan bilang ke ayah. Jangan khawatir, aku akan tinggal untuk merawat Yingsu. Tunggu, kamu mau merawatnya. Kamu bisa apa? Dari kecil kamu bahkan tidak bisa masak mie instan. Kamu mau merawatnya. Kenapa? Bajumu sudah bau, pulang mandi dan ganti baju. Biarkan aku yang tinggal dan merawatnya. Kamu bisa apa? Kalian semua pergi saja, aku bisa merawat diriku sendiri. Dokter bilang masih ada gumpalan darah di otakmu. Jangan memaksakan diri mengerti. Aku bilang tidak perlu ya, tidak perlu lagi pula. Aku tidak kenal kalian. Kalian membuatku tidak nyaman. Kiningsu, jangan pikir kamu bisa pura-pura kehilangan ingatan. Semua orang akan memanjakanmu, oke? Bur. Tuan Bur, kalian semua pulang saja, ada aku di sini. Aku akan merawatnya dengan baik. Merawatnya baik-baik, aku pulang ganti baju dan segera kembali. Aku akan merawatnya dengan baik. Kalau ada masalah telepon saja. Pasti pura-pura. Masuk.
Semalaman begadang, dan seharian rapat. Orang besi pun tidak tahan. Terima kasih. Kamu cepat pulang dan istirahat. Aku mana bisa tidur. Bagaimana dengan Kiningsu, apa kata dokter? Kata dokter kehilangan ingatan sementara. Reaksi darurat manusia kapan ingatannya pulih? Tergantung kemampuan pemulihannya. Dia benar-benar kehilangan ingatan. Siapa yang tahu benar atau tidak hanya dia yang tahu. Kiningsu ini. Dulu aku meremehkannya. Kalau dia pura-pura kamu akan kerepotan nanti. Lawan saja apa yang dia lakukan. Sudah kamu pulang dulu baca semua dokumen ini. Aku sendiri naik taksi ke rumah sakit. Aku sudah menunggu kata-katamu itu. Kamu tidak membayarku cukup, aku tidak akan begadang bersamamu. Kalau begitu aku pergi dulu tidur cepat. Hati-hati di jalan. Baik. Amnesia. MAJIE. Tuan, Yingsu mana? Yingsu tidak tidur. Cari saja. Pergi ke sana cari. Baik-baik. Kenapa sendirian di sini, mari bicara. Aku tidak mau bicara. Apa kamu lepaskan aku? Mari bicara. MAJIE sudah menunjukkan surat nikah kita padamu. Tidak peduli kamu mau atau tidak. Aku adalah suamimu. Sebenarnya aku tidak percaya kamu amnesia. Kenapa? Mau bicara denganku. Aku kira kamu tidak akan bicara denganku malam ini. Tapi sekarang aku mulai percaya. Lalu kenapa? Kiningsu tidak akan pernah melihatku dengan tatapan seperti itu. Juga tidak akan bicara padaku dengan nada seperti itu. Tidak peduli seberapa dia membenci atau membenciku. Dia tidak akan mengungkapkannya. Itu pasti melelahkan. Terkadang aku merasa lelah untuknya. Aku sama sekali tidak lelah. Apa yang kamu inginkan dariku? Dokter bilang penyakitmu tidak parah. Kamu bisa pulang, ikut aku pulang. Siapa bilang aku mau pulang? Lagi pula aku tidak kenal kamu. Bagaimana kalau kamu menjualku? Aku tetap di rumah sakit, tidak kemana-mana. Aku sudah memutuskan besok pagi aku akan mengurus surat pulangmu. Pulang pagi-pagi. Tidak, aku tidak mau pulang. Aku tidak percaya rumah sakit akan mengusirku. Kenapa sekarang kamu lebih suka tinggal di rumah sakit daripada pulang bersamaku? Baiklah. Apa syaratnya, katakan. Syarat. Dulu Kiningsu, apapun yang dilakukan pasti ada syaratnya. Asalkan syaratnya terpenuhi dia baru mau setuju. Katakan apa syaratnya kali ini untukmu pulang ke rumah. Aku tidak peduli seperti apa Kiningsu dulu di hatimu. Tapi sekarang aku seperti ini. Aku tidak tertarik untuk pulang ke rumah denganmu. Daripada kembali ke rumah yang sama sekali tidak aku kenal. Lebih baik tinggal di rumah sakit. Kalau kamu tidak mau pulang tidak apa-apa. Setidaknya janji satu hal boleh.
Telepon ayahmu untuk memberi kabar baik. Dia ayahmu bukan ayahku. Tolonglah boleh. Aku akan pertimbangkan. Amnesia. Ya? Bur bilang entah benar atau tidak. Yang jelas sekarang anak muda bicara seenaknya. Tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Suami istri memang seharusnya bertengkar. Yingsu terlalu lembut. Terlalu lembut. Seharusnya sudah lama bertengkar dengan Jiang Chun ini. Kenapa kamu malah membela orang lain? Jiang Chun kan anakmu. Tidak heran Bur marah. Bur tidak mengerti kenapa kamu juga tidak mengerti. Bagaimanapun juga, Qin Yingsu adalah istri resmi keluarga Jiang. Aku tidak peduli bagaimana Jiang Chun di luar. Tapi di rumah hanya ada satu istri. Jadi baik di dalam maupun di luar rumah. Qin Yingsu mewakili muka keluarga Jiang. Melindunginya sama dengan melindungi muka keluarga Jiang, kamu mengerti? Aku tahu hanya istri resmi yang bisa dianggap sebagai anggota keluarga Jiang. Aku hanya bicara saja. Aku tidak marah karena uang tapi marah pada kakakku. Amnesia mana mungkin. Kamu lihat saja Qin Yingsu sedang bermain sandiwara dengan kakakku. Aku yang sudah bertahun-tahun di rumah sakit, juga belum pernah melihat pasien amnesia. Qin Yingsu sekarang sedang menggunakan taktik penderitaan. Minta perhatian. Apakah kamu sudah bilang ke ayahku apa kata ayahku? Apalagi yang bisa dikatakan, kamu kan tahu bagaimana ayahmu. Qin Yingsu sekarang punya ayahmu sebagai sandaran. Kamu pasti tidak bisa menang. Ayahku juga percaya. Percaya atau tidak itu tidak penting. Yang penting ayahmu sudah menganggap dia sebagai menantu. Selama dia tidak selingkuh. Ayahmu tidak akan setuju kakakmu bercerai dengannya. Tidak setuju lalu bagaimana? Aku sangat mengenal kakakku. Dulu kalau bukan karena kecelakaan itu, kakakku sudah lama pindah ke Inggris. Kakakku mau bercerai, ayah pasti tidak bisa menghalangi. Tapi aku dengar dari ayah, kakakku mau mentransfer 1% saham perusahaan ke Qin Yingsu untuk bercerai dengannya. Asal kakakku punya niat itu sudah bagus. Kakakmu sedang mentransfer saham. Cuma 1% saja. Meskipun itu menguntungkan Qin Yingsu. Asal Qin Yingsu bisa pergi dari keluarga Jiang, aku rela. Kak, kamu gimana? Xiaozi, kamu di mana? Aku sekarang di rumah sakit. Tapi di sampingku tidak ada orang, kamu tenang saja. Kamu kenapa di rumah sakit? Kamu kenapa? Ada sedikit kecelakaan. Tapi kamu tenang saja, cuma luka kecil. Sekarang keluarga Jiang mengira aku amnesia. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata kamu cukup pintar. Aku juga benar-benar tidak punya cara lain baru mengambil langkah ini. Kak, kapan kamu pulang? Begini Kak, di sini ada sedikit kecelakaan. Oh ya, kamu belum bilang. Kamu kenapa di Beijing? Bukankah kakiku terkilir? Kali ini berangkat terburu-buru, waktu turun pesawat jatuh lagi. Sekarang patah tulang, harus istirahat sebentar. Maaf ya Xiaozi. Kak minta tolong lagi, bantu aku menunda sebentar. Aku kalau menunda lagi. Aku rasa pasti ketahuan. Kamu tidak percaya padaku ya? Begini, sekarang aku kirim kamu pesan WeChat, buktikan apa yang aku bilang benar. Tidak, aku selalu percaya padamu. Kalau begitu aku mohon ya Xiaozi, bantu aku menunda lagi ya. Kalau benar-benar tidak percaya padaku, aku akan berani besok aku pulang. Jangan-jangan. Aku cuma takut ketahuan. Masa sih, kamu kan pintar sekali.
Pastinya nggak masalah. Aku. Ini masih harus diteruskan. Siapa yang nelpon? Siapa lagi kalau bukan Xiaozi? Awalnya agak khawatir dia nggak bisa handle. Gak nyangka si cewek ini lumayan pinter. Dia bisa cari cara sendiri buat hadapi keluarga Jiang. Cepetan ambilin gips itu buat aku. Aku mau foto. Biar dia agak tenang. Kaki yang mana? Sudah. Kok anak ini bisa nggak hati-hati banget? Di kamar sendiri aja bisa jatuh sampai amnesia. Dokter bilang nggak ada masalah. Waktu itu takut mama nggak kuat jadi nggak berani kasih tahu. Kalau bukan karena tetangga lama ketemu Yingsu di rumah sakit. Aku masih nggak tahu. Maaf mama. Bukannya kita mau ke rumah sakit. Aku pesan buket bunga lili kesukaan Yingsu. Secepatnya balik. Mama cek Huozi dulu. Jangan biarin dia cepat keluar dari rumah sakit. Biar nggak ketahuan sama keluarga Jiang. Jiang Chun keluarga Qin benar-benar minta maaf sama kamu. MAJ kasih tahu aku kamu di sini. Aku bawa bunga kesukaan kamu. Terima kasih. Tahu kamu nggak nyaman di keluarga Jiang. Aku bawa mama kamu ke sini. Jadi kita bisa gantian jagain kamu. Yingsu kenapa jatuh nggak kasih tahu mama? Mama khawatir banget. Nggak apa-apa asal kamu baik-baik aja. Ini mama masakin sup buat kamu cepetan diminum selagi masih panas. Aku nggak kenal kamu. Aku nggak enak badan mau istirahat dulu. Chonghan, Mama gimana? kenapa bisa sakit begini sampai nggak kenal keluarga sendiri? Mama jangan terlalu dipikirin. Dokter bilang penyakit ini bisa sembuh sendiri. Susah ditebak. Jiang Chun biar aku aja yang jagain Yingsu. Kalian pulang aja. Gak bisa mama, mana mungkin aku biarin mama tinggal di sini. Aku yang jagain dia. Kalau ada apa-apa aku kasih tahu mama oke. Kalau ada apa-apa telepon saya akan suruh sopir menjemput Anda. Ya sudah begitu saja. Santai saja. Huozi, kamu harus tahan. Sekarang bukan waktunya untuk mengakui ibu. Kalau ibu tahu kakak tidak ada di Qingdao, ini bukan hal yang bisa kamu kendalikan. Tuan, Siapa yang menelepon? tidak tahu sudah beberapa kali Anda jawab saja. Siapa ya? Ayah, ini saya Yingsu. Yingsu.
Kok kamu bisa menelepon saya? Bagaimana kabar penyakitmu? Dokter bilang saya harus dirawat inap beberapa hari untuk observasi. Tidak ada masalah besar. Saya ikuti saja apa kata dokter. Baiklah, baiklah. Tidak ada masalah, itu bagus. Amnesia. Dia benar-benar bisa berpikir. Nyonya Jiang benar-benar amnesia. Yang benar tidak bisa dipalsukan, yang palsu tidak bisa dibenarkan. Jangan ikut campur, jangan sembarangan bicara. Saya mengerti, Tuan. Saya memberi kabar baik pada ayah. Kamu membuat saya kaget. Kok kamu bisa datang? Ibu memasak sup ayam untukmu. Saya takut dia bolak-balik rumah sakit dan rumah, jadi saya bawa sekalian. Ayo minum selagi hangat. Bagaimana kabar ibu? Kamu lihat memang tidak seperti anak kandung. Ada hubungan darah ya kan? Seperti saya yang setiap hari bolak-balik rumah sakit. Sampai sekarang kamu belum mengakui saya. Benar kan? Saya sudah telepon ayah, sekalian balas budi padamu. Kapan rencana pulang dari rumah sakit? Tunggu dulu saja. Rumah sakit enak, makanannya enak, tempatnya, saya belum puas tinggal di sini. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nyonya Jiang, bagaimana kabar kesehatanmu belakangan ini? Nyonya Jiang. Kapan kamu dirawat inap, kenapa tidak bilang sama saya? Saya tidak bisa jelaskan sekarang. Nanti saya beritahu lagi. Tidak boleh sekarang juga, kamu harus bilang sama saya. Apa yang terjadi pada Nyonya Jiang? Aku juga. Kau menipu keluarga Jiang untuk saudaramu Qin Yingsu. Lai memasang amnesia di rumah sakit. Huozi benar-benar memilikimu. Tonton terlalu banyak serial TV. Aku tahu aku bodoh. Tapi sekarang aku sudah pergi ke rumah Jiang. Keluarga Jiang mengira aku adalah Qin Yingsu. Tapi aku tidak bisa menganggap Jiang Chun sebagai suami. Bagaimana aku merasa semakin salah? Adikmu membuatmu berpura-pura. Apakah dia benar-benar takut bercerai? Lagi pula saya tidak bisa mengendalikan begitu banyak, bukan hanya beberapa hari. Setelah beberapa hari kakakku kembali, kita bisa. Sekarang aku mengalami amnesia. Keluarga Jiang tidak bisa. Mengatakan bahwa saraf di kepala Anda adalah kawat. Aku hanya memuji kamu. Tapi akhirnya kau mengerti. Aku pernah melihat Qin Yingsu. Sepertinya tidak baik. Kapan kau melihatnya? Tidak lama sebelum kita bertemu. Saat kau melakukan tes darah. Huozi, kemana kau pergi dalam 2 hari ini? Apa ekspresi Anda? Apa yang terjadi pada Anda kemarin? Wanita itu aneh dan saya pikir itu Anda. Sekarang saya pikir saya ingin mengerti. Dia adalah Qin Yingsu. Tidak heran kau berpikir dia aneh. Kau menakut-nakuti dia. Anda tidak berpikir saudara perempuan Anda dan Anda tidak memiliki tujuan. Tujuan? Apa yang bisa dia lakukan? Selain itu, aku tidak punya uang. Mengapa dia menggunakan saya? Ngomong-ngomong Chen Linsheng, aku sudah datang. Jangan menyebutkan dia. Aku dan dia sudah berakhir. Sejujurnya kau putus dengan Chen Linsheng. Aku sedikit lebih bahagia untukmu. Tapi sekarang kau... Jangan khawatir tentang saya. Aku tahu kau khawatir. Setelah beberapa hari kau berpikir kakakku akan kembali. Kita masing-masing. Aku bisa memulai hidup baru. Tenang saja. Jangan lupa aku adalah Huozi yang tak terkalahkan. Bahkan kecoa pun takut padamu.
Pokoknya kalau ada masalah apapun, kamu harus datang ke aku, oke? Aku pasti akan mencarimu. Jengkel. Emma masuk kok nggak ketuk pintu. Aku ketuk kamu nggak dengar. Lagi lihat apa? Nggak ada apa-apa. Belum ketemu sama cewek yang kemarin itu. Ngapain aku ketemu dia? Udah semalaman di luar sama dia. Terus gitu aja. Emma ngomongnya yang enak dong. Maksudnya semalaman gimana? Kita cuma minum kebanyakan. Lagi pula dia sibuk nggak ada waktu buat aku. Ya udah, orang yang nggak jelas begitu mending dilupakan. Sini aku kasih lihat ini. Anak temen mama orangnya bagus. Sekarang lagi di Pulau Kin. Sama kayak kamu, dia juga belajar desain. Kalian berdua bisa ngobrol-ngobrol. Emma, maksud kamu apa? Aku bilang selama aku belum nemu Xiaoxi, dia tetap pacarku. Dasar anak keras kepala. Huozi itu ada bagusnya apa? Nggak ada apa-apanya, malah main dua hati. Aku aja nggak nyangka dia nggak cocok sama kamu. Dia berani selingkuh. Emma, udah berapa kali aku bilang. Aku nggak percaya Xiaoxi bakal hianatin hubungan kita. Mama lihat sendiri. Aku tetap nggak percaya. Mau kemana? Aku mau cari Huozi, tanya langsung. Mata buta hati keras. Aku nggak percaya Xiaoxi bakal kainin aku. Kalau dia cewek materialistis. Dulu mana mungkin dia mau sama aku. Aku harus nemuin dia, tanya langsung. Asal dia bilang mama bohong, aku pasti percaya. Aku bersumpah. Bahkan nyuri buku nikah pun, aku bakal nikah sama dia. Paling-paling kita pindah. Rumah ini aku nggak mau lagi. Sudah terlambat, Chen Linsheng. Apa maksudmu? Jujur saja. Aku sudah bertemu Xiaoxi. Dia di mana, kasih tahu nomor telepon barunya. Aku mau minta maaf, ini semua salahku. Kalau dulu aku bertahan. Sekarang kita sudah menikah. Sekarang ngomong gini buat apa? Dulu ngapain aja? Waktunya bertahan malah mundur. Chen Linsheng, aku kasih tahu sekarang, ngomong apapun sudah terlambat. Huozi mau memulai lagi. Dia minta aku sampaikan. Jangan cari dia lagi, dia nggak mau ketemu kamu. Dia bilang begitu. Aku nggak percaya, nggak mungkin. Aku kenal Xiaoxi. Dia cuma kesel aku di saat penting malah dukung ibu. Tunggu aja sampai dia nggak marah lagi. Xiaoya, kamu minta aku bawa puding mangga. Oke, sebentar. Ini juga makanan favorit Xiaoxi. Chen Linsheng, aku sarankan kamu lupakan Huozi. Pikirkan dirimu sendiri. Masa depan lebih penting dari Huozi. Kalau Huozi benar-benar mau ketemu kamu, dia nggak akan menghindar. Aku duluan ya. Terbang tinggi kiri-kiri. Pelan-pelan, hati-hati. Awas-awas. Ayo. Xiaoxi. Tante, besok kita main apa? Besok. Gini aja, kamu tidur siang yang rajin. Nanti aku temani kamu main, oke? Kalau kamu nggak tidur siang, aku nggak temani kamu main. Tante, ini hadiah dari aku. Untuk aku. Bagus nggak?
Bagus, terima kasih. Dah, Gila ya penyakit kerjaan kamu kambuh lagi. Nambah ribut aja ikut aku. Permisi, ada lihat cewek setinggi ini. Tunggu dulu. Yang kayak gini, Nggak lihat, beneran nggak lihat. anak itu main pesawat. Belum pernah lihat. Terima kasih. Cari lagi aja. Bagaimana gambarnya, bagus kan? Kamu jangan cari masalah baru aja, datang beberapa hari. Semua anak di rumah sakit panggil tantekin. Kamu, Kamu ngapain? cepat keluar dari rumah sakit. Gambarnya bagus banget. Aku bilang ya, aku mau keluar dari rumah sakit. Aku lihat Chen Linsheng. Chen Linsheng ngomong sama kamu. Enggak, untungnya aku cepat sembunyi. Aku tahu sifatnya. Dia pasti bakal obrak-abrik rumah sakit. Nyelimet ya kamu. Sekarang masih ada waktu buat nyesel. Aku bilang ya, Chen Linsheng itu orangnya gak bisa lupain kamu. Tapi dia orangnya keras kepala. Terlalu nekat, pasti mau nemuin kamu. Kita berdua udah jadi masa lalu. Lagian sekarang aku Qin Yingsu. Kamu, Chen Linsheng emang salah duluan. Tapi dia sekarang nyari kamu kemana-mana, kasihan juga. Aku bilang ya, dia sekarang tiap bulan pasti datang ke rumah sakit nanya kabar kamu. Duh, lebih tepat dari datang bulan. Xiao ya, aku ngerti. Aku bikin kamu repot. Cepat keluar dari rumah sakit, kalau gak ada tempat tinggal sementara di tempatku aja. Aku ngerti, aku pergi ya. Dokter, gimana kondisi anak saya? Indikator kesehatan pasien sudah stabil. Tubuhnya juga sudah hampir pulih. Tapi ingatannya belum pulih. Tapi dia bisa keluar kapan saja. Mending tinggal di rumah sakit aja. Di rumah sakit ada dokter. Pembantu di rumah kita gak ngerti ilmu medis sama sekali. Kalau pulang terus tiba-tiba sakit ini itu. Gimana dong menurut kamu? Keluar atau nggak harus dengerin rumah sakit? Tante, ini rumah sakit bukan hotel. Anda bayar mau tinggal berapa lama juga boleh. Di luar masih banyak pasien antri mau masuk. Sikap apa ini? Yingsu, aku kasih tahu ya. Rumah sakit ini sedang memaksa Huozhi untuk keluar. Aku sudah bicara dengan dokternya. Ingin Huozhi tinggal lebih lama di rumah sakit. Tapi dokter tidak setuju. Tetap di rumah sakit juga bukan solusi. Untungnya dia pura-pura lupa. Kalau ada yang ketahuan masih bisa ditutupi. Aku khawatir. Kalau dia menyesal dan bilang yang sebenarnya, itu akan jadi masalah. Betul, aku setiap hari di rumah sakit mengawasi. Anak ini terlihat tenang. Meski tidak ramah ke Jiangchun. Tidak seperti mau membongkar rahasiamu. Dia kembali ke keluarga Jiang juga bisa membantuku mengawasi Jiangchun. Mama kamu juga bantu awasi dia. Jangan sampai dia menemukan kesempatan untuk bilang yang sebenarnya. Aku tahu. Kamu gimana kabarmu? Kamu jangan khawatir. Aku masih ada Huan Jiawen. Justru Huan Jiawen ini yang membuatku khawatir. Anak ini. Selesai. Yingsu, aku mau bicara sesuatu. Aku pikir tinggal di sini masih kurang aman. Banyak orang lalu lalang, kalau ketahuan gimana. Jadi aku sudah sewa rumah di luar. Pengasuh juga sudah disiapkan, semuanya sudah diatur. Kita pindah ke sana ya. Kamu pikirannya cukup matang. Pengasuhnya bisa dipercaya. Tentu saja aku sendiri yang pilih. Aku sudah jadi manajermu bertahun-tahun. Apa yang kamu suka aku pasti tahu. Kali ini aku atur kamu, tenang saja. Pasti kamu puas. Masalah Jiangchun sudah ada solusi. Masih mikir? Kamu masih mikir apa? Jangan cuma bohong. Aku kasih tahu Huan Jiawen. Perutku semakin besar, sebentar lagi melahirkan. Kalau kamu tidak selesaikan masalah jangkan sebelum aku Kamu melahirkan. mau gimana sama aku dan anak? Aku kasih tahu, meski aku sudah tidak punya jalan keluar. Aku akan bawa anakku lompat ke laut. Pasti tidak akan biarkan kamu kabur. Jangan marah, ini kan masalah besar. Kamu harus biarkan aku cari solusi yang terbaik. Kamu tidak mau kan anakmu lahir, bapaknya langsung masuk penjara. Kamu tenang saja ya.
Aku janji pasti akan menyelesaikan ini dengan baik. Tenang saja, fokuslah pada kehamilanmu baik. Fokuslah pada kehamilanmu. Chen Linsheng, kamu di mana? Xiaozhi, kamu di mana? Kamu ngomong apa? Chen Linsheng? Chen Linsheng, Chen Linsheng. Pelan-pelan. Kamu berat sekali. Biarkan aku bersandar sebentar. Akhirnya kamu datang. Aku sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan aku, baik. Aku selalu ada. Datang-datang, kamu tidak tahu membuka pintu sendiri. Kamu tidak bawa kunci ya anak ini. Ada apa? Pelan-pelan, pelan-pelan, tidak apa-apa, pelan-pelan. Terima kasih, tidak apa-apa, tante, kamu teman kerjanya. Bukan teman-teman. Teman Linsheng hampir semua aku kenal. Tidak pernah melihatmu kalian berdua bagaimana kenal. Kami tidak kenal kalau tidak bertengkar. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau tidak bisa minum jangan dipaksakan, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Muntah saja sudah baik. Tante, ada air panas. Ada, aku ambil. Ayo, biar aku saja, tante. Ada apa? Lihat kamu tidur. Anak minum sampai begini tidak membangunkanmu. Ini minum berapa banyak? Itu perempuan bukan Xiaozhi, siapa dia? Xiao apa Zhi? Teman Linsheng. Lihat betapa bisa merawat orang. Kalau begitu mobil yang Linsheng kemarin pakai itu punyamu. Anda ayah Linsheng ya? Paman Chen ya, mobil itu punyaku. Aku ini mau keluar negeri jadi suruh Linsheng pakai mobilku. Ternyata kamu. Linsheng, kami sangat serius. Setiap hari harus mencuci mobilnya. Aku tanya dia tidak mau memberitahuku. Anakku ini semua baik hanya malu. Aku tebak pasti lawannya perempuan. Benar dia tidak memberitahuku. Kamu panggil. Aku Jiang Boer. Paman dan bibi panggil Bur saja. Aku dan Linsheng belum lama kenal. Tapi kami berdua sangat cocok. Oh begitu, bagus. Kalau begitu biarkan anak cepat kembali ke kamar. Di sini bersandar tidak nyaman. Tidak apa, saya yang urus, paman dan bibi tidak perlu khawatir, saya yang akan urus. Minggir, saya yang urus. Keluar.
Saya bilang tengah malam kamu ketawa apa? Jangan bikin saya kaget. Gadis ini cantik, sopan dan kaya. Kali ini Lin Sheng saya akhirnya membuka mata. Kamu mimpi apa? Dia cuma teman biasa, kamu lihat kamu. Kamu ngerti apa? Pertama teman biasa, lalu pacar. Lalu suami istri. Biarkan Paman Bibi Lin Sheng sudah tidur. Ini obat untuk mabuk. Kalau besok dia bangun tidak enak badan, beri dia 1 butir. Terima kasih, minum air dulu baru pergi. Tidak perlu Bibi, sudah larut, kalian cepat istirahat. Tidak ada apa lagi, saya pergi dulu, selamat malam Paman Bibi, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Menantu ini saya pasti dapat. Saya bilang Sirian. Kamu akhirnya datang. Saya sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan saya ya. Saya selalu ada. Lihat ini. Ini foto kamu lulus SMA masuk SMK. Waktu itu kamu sudah lebih tinggi dari saya. Kenapa kelihatannya tidak senang? Mana bisa senang? Kamu ingin kuliah juga ingin keluar kota. Saya mana sanggup membiayai. Jadi memaksamu masuk SMK. Sekarang ingat lagi, ibu agak egois. SMK kenapa? Ada tangan ada kaki, takut tidak dapat kerja. Kamu pintar, selalu ranking 10 besar sekolah. Kalau bukan karena ibu terlalu miskin tidak sanggup, ibu tidak sampai merusak masa depanmu. Pasti kamu banyak menderita ya. Kamu tidak pernah bertanya padaku tentang penderitaan yang kualami. Kamu selalu menyalahkanku. Bilang aku menghalangi dan merusak masa depanmu. Siapa ini? 2 orang ini mirip sekali. Jangan-jangan aku punya kakak atau adik perempuan. Sudahlah, kita tidak usah melihatnya lagi, simpan saja. Mama. Aku sudah mencari kalian lama, tidak menyangka kalian di sini. Aku hanya menemukan album foto lama di rumah. Aku membantu Yingsu mengingat-ingat. Benarkah? Mungkin ini bisa membantu mengingat beberapa hal masa lalu. Apa kamu sudah ingat sesuatu? Ingatan itu perlu waktu, tidak perlu terburu-burukan. Hari ini Yingsu keluar dari rumah sakit, aku datang untuk mengurus surat-suratnya. Sudah keluar dari rumah sakit secepat Ya. ini.